Salam satu Laras dari Laras Abadi semua. Semoga semua teman-teman diberkati kesehatan, diberkati rezeki yang melimpah. Dan kali ini saya mau berbagi video-video lucu lagi. Sekedar berbagi pengalaman saja, karena banyak yang WhatsApp, banyak yang juga masuk ke komentar. Nanti kalau ada yang mau WhatsApp silahkan, ini bisa dicatat. Ini nomor Laras Abadi, hanya ini aja, tidak ada yang lain nomornya, biar kelihatan terus selama video ini berjalan. Jadi ini sekedar berbagi info saja, berbagi pengalaman saja. Nanti kalau ada teman-teman juga punya pengalaman yang lain, sekiranya juga ada penyebutan parts yang salah, saya mohon maklum, karena video Laras Abadi itu tanpa editing, tanpa cutting. Ini betul-betul video yang saya upload di YouTube hanya untuk sekedar berbagi pengalaman. Nah, kali ini saya mau berdiskusi mengenai Green Gas Magazine. Ada dua tipe umum Green Gas Magazine yang ada di pasaran. Ya, yang pertama adalah tipe yang ini dari dua unit yang berbeda. Ini magazinnya KJW P226 Green Gas, sedangkan ini magazine Glock 17 punyanya INC. Nah, saya bicara mengenai dua tipe itu dua tipe cara untuk mengenalinya. Yang pertama adalah yang paling membedakan mendasar adalah base plate-nya. Oke. Dari review YouTube, tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga, saya membandingkan paling banyak itu ada dua tipe base plate-nya. Base plate pertama adalah tipe yang ini kebanyakan KJW itu pakai model pin seperti ini. Jadi untuk mencopot base plate bagian bawah magazine ini adalah dengan menekan dua pin ini. Oke. Kemudian kalau untuk tipe yang Glock seperti ini tidak menggunakan pin seperti ini, tapi menggunakan baut. Bautnya seperti apa? Nah, untuk mencopot baut base plate ini, satu lagi kebanyakan dari Glock 17 seperti ini, base plate-nya bisa dicopot. Copotnya, nah ini sistemnya adalah dengan baut. Ini bautnya agak panjang sampai ke bawah sana. Oke. Jadi ada dua tipe base plate pemasangan bongkaran, satu dengan sistem baut seperti ini, satu lagi dengan dua pin seperti ini. Ini punyanya KJW, kebanyakan dari KJW seperti ini. Oke. Nah, kebocoran biasanya itu kebanyakan dari unit-unit Green Gas dengan Green Gas Magazines itu terjadi pada dua sisi, kebanyakan ya kalau saya boleh bilang, karena mungkin ada kebocoran dari retak di bagian bodi atau apa, itu masalah lain. Berarti kalau ada retak di bodi, kemudian daerah sini retak karena jatuh atau bagaimana dan bocor, ya mungkin bisa dilas, saya nggak tahu, atau mungkin ya gampangnya beli baru di pasaran banyak. Oke. Nah, untuk mengidentifikasinya, saya kali ini tidak mau membongkar yang KJW. Mekanismenya sama, saya mau membongkar yang Glock 17-nya aja. Ini magazine Glock 17, Green Gas Magazine. Oke. Nah, untuk mengidentifikasi awal, saya selalu bilang lewat WhatsApp juga, Om, Green Gas Magazine saya bocor. Saya tanya balik, bocornya bagian mana? Wah, nggak tahu Om. Nah, cara gampangnya itu sebetulnya untuk mengetahuinya adalah dengan mencelupkan ini ke dalam air saja. Nah, sebelum dicelupin dalam air, kita isi green gasnya. Saya pakai green gas Crossfire dari RCF. Cukup powerful ini. Isinya juga banyak, 1100 ml dengan harga yang hampir sama. Bahkan untuk 1100 ya hampir sama lah seperti Garden yang beredar di pasaran. Tapi ini sepertinya lebih powerful kalau menurut saya. Anyway, nanti kalau mau tahu ini yang buatan RCF, nanti bisa WhatsApp aja. Untuk mengisi green gas, usahakan pada posisi vertikal.
pada posisi vertikal seperti ini, benar-benar vertikal ya, jangan seperti ini atau seperti ini malah kebalik, green gasnya di atas, magazinnya di atas tapi di bawah. Diisi 3 detik saja, 1 atau 2 detik saja cukup untuk mengetahui bocornya dari mana. Nah, caranya gampang, tinggal dimasukin dalam air aja, celup di sini, nanti akan kelihatan kok. Sistemnya ini kan gas, jadi kalau ada kebocoran itu akan kelihatan. Kalau bocornya di bagian bawah, itu kemungkinan kebocoran akan terjadi pada dua sisi, pada dua parts. Yang pertama adalah base plate, karena umumnya kebanyakan base plate-nya yang ini di dalamnya itu ada ring, itu sudah keras, jadi tidak mengembang. Alhasil bocor di sisi-sisi seperti ini. Yang kedua adalah pada inlet, filling gas tube, bagian untuk mengisi green gasnya itu. Jarang terjadi kecuali memang inletnya sudah jelek, karetnya tidak lagi bisa menahan pada saat kita memasukkan green gas. Oke, jadi ada dua bagian. Yang pertama adalah karena seal dari base plate, di dalamnya ini ada seal, itu sudah keras, atau ini filling inletnya ini rusak, atau karetnya hilang misalkan, karena di dalam ini ada karetnya nih. Oke, karena sudah berumur misalkan, jadi harus diganti. Oke, yang kedua, kebocoran yang paling umum terjadi, bocornya dari sini, jadi ngosos ke atas. Oke, ngosos ke atas. Ini dari mana? Biasanya berarti untuk mengidentifikasinya, ini terjadi mungkin ada bermasalah di outlet valve-nya. Kalau di sini inlet, ini outletnya. Oke, biasanya itu yang umum terjadi. Ya, saya tidak mau membahas mengenai kemudian magazine lip-nya, rubber nozzle-nya, enggak, karena itu tidak kemudian menjadi bahasan atau diskusi kita. Oke, jadi kebanyakan dari sini keluar ke atas gitu. Kemudian itu biasanya langsung kedengeran kok. Langsung kedengeran kalau bocornya dari sini. Oke, atau dari bawah. Itu yang umum terjadi. Oke, nah kali ini kita bongkar saja. Untuk membongkarnya, kita kosongkan dulu green gas tadi yang diisi. Pelan-pelan saja, tekan sampai kosong. Sorry, kameranya agak kurang fokus karena hitam semua. Oke, peralatan apa yang disediakan untuk membongkar misalkan terjadi kebocoran di bagian sini adalah valve key. Jadi sekali lagi, punya valve key seperti ini cukup membantu ya. Kalau nggak punya, bisa pakai obeng, tang, tapi yang ujungnya lancip. Tapi hati-hati ya, karena ini bisa merusak valve-nya. Jadi usahakan punya. Nih, kita copot saja dulu. Oke, kurang. Oke, ya. Nah, ini outlet valve-nya. Nah, biasanya yang bocor, kalau dari yang bocornya di atas, berarti permasalahan ada di valve ini, di seal bagian depan. Karena ada 3 seal ya, kelihatannya. Ya, satu seal di sini itu adalah seal untuk menahan dari outlet valve-nya pada bagian dratnya, drat dalam. Kemudian ini untuk bagian tutupan valve dalam, dan di sini adalah untuk pada saat membuka valve. Jadi kalau ini ditekan, nah kalau ini tidak kuat dari awalan pada saat kita mengisi magazine dengan green gas, kalau ini tidak kemudian mengembang,
biasanya akan keluar gas dari bagian sini. Oke, ini sealnya masih bagus. Nanti kita akan pasang kembali. Kemudian di bagian bawah, karena ini sistemnya untuk membuka ini, saya nggak mau buka inlet valve karena inlet valve ini baru. Tapi untuk membukanya itu juga gampang, hanya dengan menggunakan ini bagian ujungnya dari valve key. Tuh, tinggal dibuka saja seperti biasa, atau bisa menggunakan obeng minus. Tapi hati-hati ya kalau menggunakan obeng minus. Oke, karena bisa patah. Ya, jadi kalau bisa usahakan punya valve key. Oke, nah untuk membuka base plate ini hanya perlu membuka bagian sini saja. Obeng agak panjang nih, masuk ke dalam. Ya, cukup panjang. Oke, kemudian kita dorong ke atas. Bagian base plate ini kalau nggak kuat bisa pakai obeng minusnya. Ya. Yes. Ups. Nah, kalau nggak ini bisa mencolot ke atas. Hati-hati. Ada bagian yang nanti bisa mencolot. Bentar ya, saya ambil dulu. Nah, ini tadi yang mencolot. Ini BB guide, BB spring guide yang di bagian bawah. Jadi hati-hati kalau mencopotnya. Oke, karena ini ada springnya. Ini ada followernya, BB follower, spring. Kemudian ini untuk penahan di bawah. Jadi jangan sampai mencolot, hilang. Oke, saya mau bicara soal ini. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini yang membuat kadang gas itu bocor pada bagian bawah magazine. Ini seal masih bagus. Nah, kalau kemudian sealnya udah keras, biasanya di sini bentuknya sudah kotak satu, dan kalau dipencet gini sudah nggak membal. Oke, kalau sudah begitu usahakan beli saja. Karena toh kalaupun diapain, di lem, pakai lem silikon atau di apapun, itu tidak akan kemudian membuatnya tahan lama. Mungkin sepengalaman saya pakai TBA yang buat air itu pun juga bisa, cuma sekali lagi itu juga tidak akan kemudian membuatnya tahan lama. 2-3 hari kemudian akan bocor lagi. Karena seal base plate ini memang dirancang khusus. Kayaknya kalau tidak salah dia menggunakan bahan nitril dengan ketebalan kekenyalan tertentu. Jadi kita pasang lagi saja. Nah, untuk memudahkan pemasangan, seperti banyak yang disarankan oleh teman-teman yang lain, satu hobi yang sama, yaitu mempergunakan silikon oil, ya kan? Ya, pastikan pas. Oke, tertutup rapat. Kemudian pergunakan silikon oil. Nah, silikon oil ini kalau yang bagus untuk bahan nitril itu adalah silikon oil dengan viscosity 1000 cps. Kalau di atas 1000 biasanya jauh lebih encer, di bawah 1000 itu terlalu pekat. Nah, kalau terlalu pekat itu juga nggak bagus. Kalau mau lebih bagus lagi, pakai silikon grease, gemuk silikon, itu akan jauh lebih bagus. Kita lumasi saja. Mau pakai silikon oil bisa, mau pakai silikon grease juga bisa. Kemudian kita masukkan ke sini, tapi jangan lupa dikembalikan dulu followernya. Ups, terbalik, maaf. Ya, tekan.
followernya kita tekan kembali seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan base plate-nya. Oke, nah sebelum supaya meyakinkan, saya juga sediakan, mohon maaf tadi kelupaan malah, untuk membersihkan bagian sini, bersihkan bagian dalam ini, karena biasanya kotor, atau dibersihkan juga bagian masukin BB, jangan sampai kotor juga, jadi dibersihkan dulu. Oke, kalau sudah bersih, tadi bagian bawahnya jangan sampai copot, hilang. Kita taruh dulu, kembalikan dulu posisinya. Oke. Ditahan, penahan untuk spring guide-nya, jangan sampai terbalik. Kita masukkan perlahan. Ya. Yes, masuk semua, beres. Baru kemudian kita masukkan bautnya. Kalau mau mengencangkan ini, jangan terlalu kencang. Jangan terlalu kencang, karena itu justru nanti bisa merusak drat. Yang kedua, itu malah bisa merusak bagian base plate-nya. Jadi secukupnya saja. Oke. Ya, kemudian outlet valve-nya kita kembalikan. Sebelum kita kembalikan, kita lumasi juga, utamanya di bagian depan atau di bagian yang ada karetnya. Kita masukkan. Oke, kita pasang seperti pada saat kita membongkarnya. Oke, ini juga jangan terlalu kencang, secukupnya saja. Oke, nah kita tes ya. Sekali lagi, posisikan vertikal, masukkan gas selama 3 detik. 1, 2, 3. Oke, berarti ini ya. Nah, begitu saya kencangkan, tidak ada bunyi lagi. Untuk mengecek bagian base plate ini, sekali lagi masukin ke air. Kalau tidak ada gelembung, berarti semua beres. Kalaupun tidak ada gelembung, kalau gas bocor itu bisa didengarin kok, ada suara ngeses itu. Dan kita tutup dengan base plate. Oke. Ya, jadi sekedar pengalaman singkat saja mengenai magazine green gas dan bagaimana kita mengidentifikasi kebocoran pada green gas magazine. Oke. Semoga informasi itu, bukan informasi sih, ini sekedar diskusi. Ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apa saja yang dibutuhkan? Itu tadi valve key, kain, obeng plus, obeng minus, silikon oil pastinya. Sediakan juga tang tapi dengan ujung yang tipis seperti ini, supaya untuk bisa membantu mencukil-cukil kalau sesuatu tidak bisa dicopot. Dan pastinya dengan green gas ini. Nah, untuk green gas crossfire ini, kalau ada yang berminat, cukup powerful ini green gasnya, sorry. Bisa WA. Nanti WA-nya kemana? Ada di sini. Oke, itu saja. Kalau teman-teman ingin berbagi pengalaman yang lain, silahkan, supaya kita juga menjadi punya tambah ilmu yang banyak. Itu dulu. Salam satu Laras dari Laras Abadi. Cush.